Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang karakter dan kepribadian masyarakat Madura. Tapi sebelumnya, eh, untuk mata kuliah budaya dan kepesantrenan yang diampu oleh Bapak Ibnu Adi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rafiki dan di samping saya Imratus Salehah. Kami dari semester 3 program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Madura. Baik, langsung saja pertama-tama hari kita bacakan. Bicara begitu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang suku Madura itu. Apa yang dimaksud dengan suku Madura? Suku Madura adalah salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7.179.356 jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Kuteran, Pulau Gili Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, dan lainnya. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Lanjut ke karakteristik masyarakat suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu suku bangsa asli dari Indonesia yang banyak mendiami Pulau Madura dan wilayah Tapal Kudo, Provinsi Jawa Timur. Dan suku ini merupakan suku bangsa terbesar keempat setelah Jawa, Sunda, dan Bali. Suku Madura tentu memiliki karakteristik sendiri yang unik yang membedakan dengan suku yang lainnya. Beberapa karakter dasar orang Madura adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu ejin. Secara harfiah berarti sendiri-sendiri. Yang dimaksud dengan ejin adalah pembawaan dasar orang Madura yang cenderung bersifat individualistis walaupun tidak egoistis. Pembawaan tersebut sangat menekankan pada rasa ketidaktergantungan atau baca kebebasan dirinya pada orang lain. Peribahasa Madura yang menggambarkan pembawaan ejin adalah satenda atau sapecak. Secara harfiah berarti selangkah sekaki, sependek atau sapecak. Dalam bahasa Indonesianya itu sekaki atau selangkah. Peribahasa tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kedekatan dan kejauhan ukuran ikatan kekeluargaan. Jarak antara diri seorang dengan sepupu itu dinamakan setendek dan saudara kandung sapecak. Hampir tidak ada bedanya, keduanya sama-sama dekat sekaligus sama-sama jauh. Ketidakpedulian dan rasa ketaktergantungannya yang ekstrim pada anggota sanak keluarga adakala dinyatakan dengan peribahasa. Lanjut, setiap orang Madura dituntut untuk bekerja keras agar tetap survive tanpa banyak mengeluh dan mengantungkan hidupnya pada orang lain. Pada saat orang Madura berhasil mengatasi kesulitan hidupnya, tidak bisa dipungkiri secara psikologis orang Madura akan beranggapan bahwa itu adalah hasil usaha kerja sendiri. Setidaknya tergantung pada orang lain dan sikap mandiri secara terus-menerus untuk survive dalam waktu yang relatif lama dengan sendirinya akan membentuk karakter ejin pada orang Madura.
Orang Madura akan bersikap toleran, bersahabat jika kepentingan dirinya tidak terusik, dan akan terjadi sebaliknya manakala kepentingannya mulai diusik oleh seorang atau sekelompok orang. Apabila hal ini yang terjadi, maka orang Madura akan beringsut untuk mulai mengubah sikap teguhnya menjadi sikap-sikap yang lain demi keselamatan kepentingan dirinya. Untuk kedua dari karakter dasar, sedangkan pertama saya sudah jelaskan tentang karakter dasar orang Madura, dan keduanya akan dijelaskan oleh Im. Silakan Im. Pengarek Im. Langsung kedua ya. Kedua, kaku dan kasar dalam bahasa Madura yaitu kere. Karakter orang Madura yang kedua ini seperti perumpamaan akan tasaar kerana. Yang dimaksud akan tasaar kerana seperti ijo aren kekakuannya. Perumpamaan tersebut diduga muncul dari pengamatan orang-orang tua Madura tempo dulu saat lidahnya merasakan kekasaran potongan ijuk yang mengotori penganan yang terbuat dari tepung sagu aren yang halus dan lembut. Ibarat ini tepat sekali untuk diterapkan pada seseorang yang dalam bergaul tidak lentur sikapnya, tidak halus perilakunya, dan tidak lemah lembut tutur katanya. Oleh karenanya, ketika orang Madura berhasil meraih kesuksesan dengan kerja kerasnya dalam mengatasi tantangan alam secara tidak mudah, kemudian secara pelan-pelan akan dihinggapi rasa ketakutan hilangnya kesuksesan tersebut. Perasaan tersebut membuat orang Madura selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, sehingga segala hal yang telah berhasil diraihnya secara gemilang akan dibelanya secara kaku. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Perilaku seperti inilah yang kemudian oleh orang luar dinilai kaku dan kasar, tetapi memang pembawaan kaku dan kasar tersebut sangat sulit dihilangkan. Walaupun yang bersangkutan termasuk kaum terpelajar, pembawaan kaku dan kasar dalam diri orang Madura tiga, kukuh atau dalam bahasa Madura yaitu kokoh. Keteguhan orang Madura dalam memegang keyakinan, pendirian, kecondongan hati, pendapat dan juga perkataannya tidak pernah terlepas dari pengamatan orang luar. Pembawaan selalu kokoh dalam bahasa Indonesia kukuh atau teguh. Dalam bersikap ini selalu muncul, terutama dalam keadaan suasana lingkungan yang serba tertib, saat hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku tertegakkan secara mapan. Pembawaan ini selalu muncul juga ketika pemenuhan janji terlaksanakan oleh situasi peranata yang kondusif. Sejalan dengan itu, orang Madura sangat menghormati dan menyenangi orang yang kokoh ocakna. Dalam bahasa Indonesia, teguh kata-katanya, karena akan ekening taleh cajana dapat diikat perkataannya kalau bahasa Indonesia. Dengan kata lain, dapat dipercaya kata-katanya. Keempat, saduhuna dalam artian bahasa Indonesia apa adanya. Lingkungan sekitar, sumber daya alam, produk seni budaya, kosakata bahasa, harta benda, dan segala sesuatu yang mengelilingi keseharian orang Madura dapat dikatakan serba kekurangan dan miskin variasi. Keadaan ini tercermin pula pada pembawaan orang Madura yang dinyatakan dengan ungkapan saduhuna atau arti dalam bahasa Indonesia apa adanya, yang ternyata melandasi sifat tegar dan tegas manusia Madura. Pembawaan yang sering menggesalkan keluguan ini akan membuat orang Madura jujur dan polos dalam menyatakan perasaan hati serta segala sesuatu yang terdapat di benaknya.
Berikut ini karakteristik suku Madura berdasarkan pengetahuan penulis yang sekaligus sebagai orang Madura. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini karakteristik suku Madura berdasarkan pengetahuan penulis yang sekaligus orang Madura. Salah satu penulis dari orang Madura menulis beberapa karakteristik suku Madura, yaitu salah satunya di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah menjunjung tinggi harga diri, kedua mayoritas beragama Islam, dan ketiga memuliakan tamu. Menjunjung tinggi harga diri, setiap suku bangsa pastinya memiliki harga diri, ya kan? Yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk perwujudan dari naluri pembertahanan diri. Semua orang yang dihina pasti akan marah, baik marah sebatas di hati atau dengan kelakuan aksi. Namun satu hal yang membedakan yaitu suku Madura memegang prinsip peribahasa lebih bagus pote tolang. Lebih bagus pote tolang. Etempeng pote mata, yang artinya lebih baik mati daripada malu. Implementasi dari prinsip tersebut ialah saat mereka dihina, mereka akan malu. Pada saat itulah orang Madura akan melawan orang yang menghinanya. Jika pada umumnya orang yang bertengkar disebut berkelahi, maka istilah yang dipakai di suku ini adalah carok. Istilah ini berarti berkelahi dengan menggunakan senjata khas Madura, yaitu celurit, dan berakhir jika salah satu pihak mati terbunuh. Kedua, mayoritas beragama Islam. Suku Madura atau orang-orang Madura di sini mayoritas beragama Islam. Mungkin yang non-Islam bisa dihitung. Masyarakat suku Madura hampir 100% memeluk agama Islam. Bahkan agama ini telah mengubah mereka ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, dengan Islam orang Madura belajar bersabar saat dihina atau marah sehingga tidak sampai carok. Islam juga memengaruhi budaya mereka. Sebagai contoh, setiap rumah adat Madura yaitu Tanian Lanceng pasti memiliki musola yang digunakan tempat untuk sholat, tasyakuran, dan sebagainya. Ketiga atau yang terakhir, memuliakan tamu. Salah satu sifat yang patut ditiru dari suku Madura adalah suku memuliakan tamu. Setiap ada tamu yang datang, orang Madura pasti akan menyiapkan makanan berat, bukan hanya kudapan atau snack, apalagi tamu yang jauh. Satu hal yang harus Anda ketahui bahwa orang Madura akan merasa terhormat jika si tamu mau menghabiskan makanan yang disajikannya. Jika tidak dihabiskan atau tidak dimakan sedikit pun, bagi mereka hal itu tidak menghormatinya, sehingga membuat pemilik rumah berpandangan negatif kepada tamu tersebut. Jadi, jika Anda bertamu di rumah orang Madura dan disuguhi sepiring nasi, Anda harus menghabiskan itu. Jangan sampai tersisa ya. Pembentukan kepribadian masyarakat Madura. Kebentukan kepribadian masyarakat Madura. Masyarakat suku bangsa Madura memiliki konsep relasi sosial yang disebut dengan peleh dan muso. Kedua macam bentuk relasi sosial ini adalah berada dalam suatu rentang tingkat keakraban yang pada dasarnya masing-masing berada pada titik ekstrim. Artinya, peleh itu artinya teman atau kerabat, merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling tinggi. Sebaliknya, muso itu berarti musuh, merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling rendah. Perilaku dan kepribadian seorang dalam hubungannya dengan orang lain berkaitan dengan konsep peleh dan muso. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial budaya orang Madura tidak selalu dalam suasana yang harmonis. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial budaya orang Madura tidak selalu dalam suasana yang harmonis, tetapi diwarnai pula dengan suasana konflik. Penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan teori Ruth Benedict mengenai peran orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak, maka pembentukan kepribadian anak di Madura dipengaruhi oleh peran orang tua yang dilakukan melalui pewarisan folklore. Melalui pewarisan folklore, nilai-nilai budaya dan pandangan hidup orang Madura ditanamkan ke anak-anak sebagai ciri pembentuk kepribadian yang dianggap ideal di masyarakat.
Ciri-ciri terintegrasi menghasilkan suatu ciri baru yang disebut sebagai konfigurasi kepribadian masyarakat suku bangsa Madura, pembentukan kepribadian anak yang dilakukan oleh orang tua. Dimaksudkan agar sang anak kelak memiliki kepribadian yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sampai di sini penjelasan kami Tentang karakteristik tentang karakter dan kepribadian masyarakat Madura. Jika ada beberapa pertanyaan mengenai penjelasan tadi, mungkin bisa ditanyakan langsung di grup atau di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.